Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Ibu Siska Merita, Sarjana Pendidikan, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Anissa Rahmadani Putri dengan NPM 21510111050, yang kedua Marintan Feliana Sidebang dengan NPM 21510111051, yang ketiga Benediktus Surya Chandra dengan NPM 21510111002, yang keempat Muhammad Rizky Raihan dengan NPM 21510111042, yang kelima Danura Prayoga dengan NPM 21510111071, yang keenam ada Elifan Rusli dengan NPM 21510111070. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang diksi, kata baku, dan tidak baku. Materi pertama yaitu tentang diksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Diksi. Pengertian dari diksi yaitu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau idenya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marintan Feliana Sidebang. Baiklah, materi yang kedua yaitu tujuan dari diksi. Di sini saya akan mengutarakan apa saja yang menjadi tujuan dari diksi. Yang pertama yaitu membuat orang yang membaca ataupun pendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang selanjutnya membuat komunikasi lebih efektif. Dan yang ketiga melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis maupun non-verbal ataupun terucap. Dan yang terakhir yaitu membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama ada tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, diksi dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi, serta nilai rasa sang pembaca. Lalu yang ketiga, diksi menggunakan pembedaraan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Lalu ada contoh diksi. Yang pertama, ada kalimat seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati dalam kalimat tersebut lebih tepat untuk binatang. Maka sebaiknya diganti dengan kata wafat atau meninggal. Karena dalam kalimat tersebut subjek dalam bentuk manusia. Lalu kalimat kedua, kenapa kamu selalu mengacuhkan janji dengan kami? Kata mengacuhkan lebih baik diganti dengan kata mengabaikan. Lalu contoh yang ketiga, pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Untuk kata pengerusakan akan lebih baik diganti atau menggunakan kata perusakan. Lalu yang keempat, ada kalimat menurut info perakiraan cuaca kemarin, hari ini mendung. Kata perakiraan pada kalimat tersebut dapat diganti dengan kata perkiraan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kata baku.
Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Ciri-ciri kata baku adalah kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, pada kata ekspor, itu baku. Ekspor tidak baku. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh, saya itu baku, kata gue itu tidak baku. Selanjutnya, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Contoh, pada kata tidak itu baku, enggak itu tidak baku. Memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu. Contoh katanya mengesampingkan itu baku, kata menyampingkan itu tidak baku. Sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi kata baku. Yang pertama ada fungsi pemersatu, yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga ada fungsi pembawa wibawa, dan keempat ada fungsi kerangka acuan. Materi selanjutnya adalah kata tidak baku, terdapat pengertian, ciri-ciri, dan fungsi. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekian, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Udah ya?